Jadi kalau naka-naka yang lain itu bunga betinanya kan lebih sedikit, bunga jantannya lebih dominan, lebih banyak. Jadi proses penyerbukannya itu maksimal lur, jadi isinya banyak. Lah kalau nakadak ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, langsung aja lur ya. Ini saya mau sedikit edukasi ya lur ya, untuk membedakan jenis naka ini. Yang saya punya kan cuma naka dak, naka cibedak sama naka mini. Nah ini contoh naka mini ya lur ya. Dan ini ciri-ciri pohon naka mini yang dilihat sama kasat mata yang gampangnya gitu lur. Ini kalau naka mini ya lur ya, daunnya mengkilap, tidak berbulu, ininya lancip, dan daunnya bergelombang ya lur ya. Nih daunnya bergelombang, ininya halus lur. Ini kalau naka mini ya, bisa dilihat nih, tuh nggak ada bulunya, bersih lur, halus pisan ini. Jadi saat minyaknya itu keluar nih, kelihatan pisan nih kalau naka apa, kalau naka mini ini dibilang sangat genjah banget ya lur ya. Ini kalau buat tambu lampot ini juga bagus pisan nih lur. Saya biasanya kalau tambu lampot mainnya di naka mini ya lur ya. Ini contoh naka mini ya lur ya, bisa dipahami ya. Nih ciri daunnya lonjong, halus, sampingnya bergelombang. Ini contoh naka mini ya lur ya. Ini genjah lur, asli genjah. Nah ini naka cimedak lur. Tuh perbedaannya lur. Daunnya hijau pekat, tapi saat minyaknya kurang menonjol. Bulunya sangat jelas sih lur ya. Nih lur nih, bulunya sangat jelas lur. Tuh bulunya sangat jelas, dari batang, dari daun itu kelihatan semua tuh bulunya tuh lur tuh. Nih tuh di daunnya kelihatan bulunya, kasar pisan lur, kasar, bulu-bulu kasar. Ini kalau cibedak, ini cibedak juga sangat genjah ya lur, sama ya lur. Tapi ini buat tambu lampot kurang rekomendasi lur, rada susah ini lur kalau buat tambu lampot menurut saya. Jadi saya kalau tambu lampot tetap naka mini yang cepat buahnya. Nih ini buahnya rada lembek ya lur kalau yang ini ya. Ya kalau selera buah sih gimana yang makan sih lur ya, masing-masing. Tapi menurut saya mah enak juga lur, sama. Cuma kalau naka mini itu kan rada renyah, kalau ini rada lembek ini lur. Nih ini buat pohon-pohon naka yang buat direkomendasi dikebunkan ya lur ya. Terus tinggal naka dak lur ya. Ciri-ciri naka dak. Ini naka dak juga daunnya mengkilap ya lur ya, tapi nggak terlalu mengkilap. Terus dipegang nih lur nih, belakangnya tuh dipegang tuh kasar lur. Jadi ada bulu tapi sedikit, tapi kasar bisa nih lur. Kalau cimpedak kan tadi kelihatan bisa, kalau ini nggak kelihatan tapi dipegang kasar ininya. Juga di batangnya ada bulu-bulu lembutnya aja nih lur nih. Jadi kalau kita pegang kayak gini lur nih, ini ngeganjel lur, kerasa nih di jari ngeganjel. Nih ngeganjel. Ini ngeganjel. Terus daun juga lebih bulat ya lur ya. Nih kayak ini lur nih. Lah dari sini itu udah kelihatan ada bulatnya, di ujungnya juga bulat nih lur nih, di ujungnya. Ini kalau naka dak lur ya. Ini naka dak. Kadang orang pada salah kaprah naka dak sama cimpedak itu, kadang disamain aja itu, dan beda ya. Jadi kalau ini menurut yang saya baca-baca gitu ya, dari petani-petani juga ngobrol, ini silangan dari cimpedak sama nangka katanya gitu ya lur. Saya kurang tahu tuh, katanya itu kata petaninya. Tapi buat buah ini apa sih ya lur ya, kalau buat dikebunkan, kalau kapasitasnya sedikit, ini kurang maksimal buahnya lur. Jadi kalau naka-naka yang lain itu bunga betinanya kan lebih sedikit, bunga jantannya lebih dominan, lebih banyak. Jadi proses penyerbukannya itu maksimal lur, jadi isinya banyak. Lah kalau naka dak ini kebalikannya lur. Jadi yang banyak itu bunga betinanya, bunga jantannya itu sedikit lur. Jadi proses penyerbukannya kurang maksimal. Makanya kalau nanam naka ini jangan satu lur, minimal 4 lah. Itu kalau saya lur, itu minimal 4. Biar nanti itu si serangga, hewan-hewan yang lain itu ada tempat penyerbukannya gitu lur, ada gitu. Gak cuma satu pohon, soalnya kalau satu pohon kurang gitu lur. Beda sama naka cibedak sama nangka Brasil, itu bunga jantannya lebih dominan. Jadi walaupun kita nanam satu, otomatis buahnya nanti tetap bagus isinya. Itu kelemahannya di situ lur.
Tapi kalau udah buat di pasaran, nangka dak ini yang paling cepet lur. Soalnya buahnya nggak terlalu gede, gitu ya lur. Jadi harga terjangkau lah intinya gitu lur. Harganya sangat terjangkau soalnya kan kiloannya nggak terlalu gede gitu lur di pasaran. Jadi cepet gitu. Jadi kalau buat produksi kapasitas banyak, ini sangat rekomendasi ya lur ya. Sangat rekomendasi. Soalnya buahnya nggak terlalu gede, jadi kejangkau lah sama masyarakat kecil, menengah, sama atas. Itu kalau menurut saya ini ya lur ya. Ini nangka. Cuma itu kapasitas nanamnya harus banyak. Tapi juga bisa diselingin, ini nanam ini satu, nanti ada nangka cimpedak, ada nangka mini, itu bisa. Intinya adalah yang buat proses untuk membantu nanti penyerbukannya, intinya kayak gitu loh. Ini intinya ini kekurangan bunga jantan itu kalau nangka dak. Kalau nangka yang lain itu imbang, jadi bunga betinanya lebih sedikit, bunga jantannya lebih banyak, makanya penyerbukannya lebih bagus, intinya gitu lur. Ya dari saya cukup sekian ya lur ya. Ini sekedar edukasi aja. Jadi nanti dalam memilih bibit kita nggak dibohongin, atau kita jadi bisa menentukan nih kedepannya kita mau ngapain gitu. Cuma sekedar buat makan atau buat dijual produksi lama gitu ya lur. Jadi saya cukup sekian ya lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tukang maju lur.